Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fursa Tasnim dengan NIM 2311020006 dan teman saya Sari Wulandari dengan NIM 2311020018. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana pola penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-17 dan 18 melalui pedagang Islam dan komunikasi Islam, pusat-pusat kekuasaan Islam, rempah-rempah, serta politik. Check it out. Perdagangan Islam dan komunikasi Islam abad ke-17 dan 18. Perdagangan Islam menjadi jalur utama penyebaran Islam di Nusantara sejak abad ke-7 hingga 13 Masehi melalui pedagang dari Timur Tengah, Persia, dan India. Puncaknya terjadi pada abad ke-17 dan 18 ketika kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh, Banten, Demak, Makassar, dan Ternate menjadi pusat perdagangan strategis. Pedagang Muslim menyebarkan ajaran Islam sambil berdagang melalui pelabuhan-pelabuhan utama seperti Aceh, Banten, dan Makassar. Melalui interaksi langsung di pusat-pusat perdagangan, ajaran Islam diperkenalkan kepada masyarakat lokal. Pedagang Muslim menjalin hubungan erat dengan saudagar dari Gujarat, Timur Tengah, dan Asia Tenggara sehingga memperkuat solidaritas ekonomi dan keagamaan. Meskipun VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah pada abad ke-17, pedagang Muslim masih tetap aktif di wilayah yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh Belanda atau VOC seperti Aceh dan Makassar. Mereka mempertahankan pengaruh Islamnya melalui perdagangan lokal dan regional meskipun menghadapi tekanan dari kolonial. Selanjutnya itu pusat-pusat kekuasaan Islam di Nusantara abad ke-17-18. Yang pertama itu ada Kesultanan Aceh Darussalam yang berlokasi di Sumatera bagian utara dan memiliki masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Peran Aceh waktu itu Aceh menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan penyebaran Islam. Aceh juga menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Ottoman di Turki dan Kesultanan Mughal di India. Aceh juga mendirikan lembaga pendidikan Islam dan menarik ulama-ulama dari Timur Tengah dan melawan dominasi VOC dan mempertahankan identitas Islam di Sumatera dan sekitarnya. Nah, selanjutnya Kesultanan Mataram Islam. Pada masa Kesultanan Mataram Islam, penyebaran Islam di Jawa itu diperkuat melalui ekspansi politik dan militer, terutama di bawah pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam struktur pemerintahan. Beliau juga mengganti kalender Saka yang berbasis Hindu-Buddha ke kalender Hijriah. Dan Sultan Agung juga mendukung pembangunan masjid, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan Islam lainnya sebagai pusat penyebaran dakwah Islam. Nah, ulama juga diberi peran penting bukan hanya sebagai penyampai dakwah tetapi juga sebagai mediator budaya karena harus mengintegrasikan ajaran Islam dan tradisi lokal sehingga Islam itu mudah diterima oleh masyarakat, apalagi yang di daerah pedalaman yang belum sepenuhnya terislamisasi. Selanjutnya juga ada Kesultanan Goa dan Talo. Nah, penerimaan Islam oleh Raja Goa dan Talo diawali dengan kedatangan 3 orang mubalik dari kota Tanggung Minangkabau atas perintah Kesultanan Aceh untuk mendakwakan ajaran Islam di Sulawesi Selatan, dikenal dengan sebutan Datuk Talu. Nah, orang pertama yang menerima ajaran Islam adalah Mangkubumi Kerajaan Goa yang menjabat sebagai Raja Talo, bernama I Malingkang Daeng Manyunri yang kemudian diberi nama Islam Sultan Abdullah Awalul Islam. Pada saat yang sama, Raja Goa ke-14 bernama I Mangarangi Daeng Mantrabia yang kemudian diberi nama Sultan Alauddin. Nah, peristiwa masuk Islamnya Raja Goa ini merupakan tonggak sejarah dimulainya penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Karena setelah itu terjadi konversi ke dalam agama Islam secara besar-besaran, ditandai dengan dikeluarkannya dekrit Sultan Alauddin pada tanggal 9 November 1607 agar menjadikan agama Islam sebagai agama kerajaan dan agama masyarakat. Jadi Islam di Sulawesi Selatan itu diterima secara damai karena dilakukan atas prakarsa raja dan kemampuan adaptasi yang diperlihatkan oleh para penyiar Islam. Dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan di Nusantara yang menerima ajaran Islam sebagai bagian dari identitas mereka. Dan proses Islamisasi di kerajaan-kerajaan ini melibatkan berbagai hal seperti pengaruh para sultan, perdagangan, dakwah ulama, dan kemampuan adaptasi terhadap tradisi lokal sehingga ajaran Islam mudah diterima. Kemudian bagaimana penyebaran Islam melalui rempah-rempah politik dan bagaimana kondisi Islam di Nusantara pada abad ke-17 dan 18.
Nah, pada masa ini, di Indonesia, terutama Maluku, khususnya Kepulauan Banda, itu dikenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah. Cengkeh, pala, dan lada menjadi komoditas utama yang sangat berharga dan menarik para pedagang muslim dari berbagai belahan dunia. Dalam interaksi ini, mereka itu tidak hanya berdagang, tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Nah, jadi rempah-rempah di sini sebagai sarana untuk memperkenalkan agama Islam. Sedangkan secara politik, penyebaran Islam itu diperkuat oleh dukungan kerajaan-kerajaan Islam seperti contohnya ada Aceh, Mataram, Banten. Nah, para sultan memanfaatkan Islam sebagai simbol legitimasi kekuasaan dan alat pemersatu rakyat. Dalam perkembangannya, Islam di Nusantara mengintegrasikan antara ajaran agama dengan tradisi lokal. Pendekatan tarekat dan tasawuf yang menonjol pada masa itu memudahkan Islam diterima secara damai sehingga menjadikannya bukan hanya sebagai agama tetapi juga sebagai identitas sosial, budaya, dan politik Nusantara.